Syekh Muhammad Murad menerima daripada Syekh Abdul Aziz, putranya Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Aziz menerima daripada Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir pun tidak mengarang-arang sendiri, tapi menerima daripada Syekh Abu Sa'id bin Ali Al-Makhzumi. Syekh Ali Al-Makhzumi menerima daripada Syekh Abul Faraj bin Yusuf Al-Haraki. Syekh Yusuf Al-Haraki menerima daripada Syekh Faraj At-Turtusi. Syekh Faraj At-Turtusi menerima dari Syekh At-Tamimi. Syekh At-Tamimi daripada Syekh Syekh Ibrahim Asy-Syibli. Nah, dari ke atasnya udah pada paham ya. Syekh Abu Bakar Asy-Syibli menerima daripada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi menerima daripada Syekh Sirri As-Saqati, menerima dari Syekh Ma'ruf Al-Karhi, menerima lagi dari Syekh Abul Hasan Ali bin Musa Ar-Ridho, menerima lagi daripada Syekh Musa Al-Qazim, menerima dari Syekh Ja'far As-Shadiq. Syekh Ja'far As-Shadiq menerima daripada Syekh Muhammad Bagir. Syekh Muhammad Bagir menerima daripada Syekh Sayyidina Zainal Abidin. Sayyidina Zainal Abidin menerima dari Syekh Husain. Syekh Sayyidina Husain menerima daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menerima daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun Nabi Muhammad tidak mengarang-arang sendiri, tapi beliau menerima daripada Ruhul Amin. Yani Malak Jibril alaihi salam, dan Malak Jibril alaihi salam sudah pasti menerima dari Allah ya. Maka dengan bersambung silsilah tersebut, insya Allah kita punya sanad, punya silsilah. Karena menurut Syekh Abdullah bin Mubarak dari Muqaddimah Sahih Muslimnya, beliau mengatakan bahwa al-isnad minad-din, sanad itu bagian dari agama. Walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Karena kalau bukan dari sanad kita menerima keilmuan dan menerima dari amaliyah, maka setiap orang akan mengatakan begini begitu dan lain sebagainya. Maka disinilah kita pentingnya memiliki sanad keilmuan dan sanad amaliyah. Insyaallah, alhamdulillah sanad kita betul-betul kuat gitu Ibu ya. Alhamdulillah. Nah, dari sanad itulah kemudian tercetus suatu kalimah, wa hadhil kalimatut thayyibah, dan kalimah thayyibah ini, kalimah yang baik ini. Apa itu kalimah yang baik? Kalimah la ilaha illallah kama tutahhiru dzakira, sebagaimana dibersihkannya orang-orang yang zikir, orang-orang yang senantiasa mendawamkan lafaz ini, anisyirkil jali, pada syirik yang jali, syirik yang jelas. Syirik yang jelas itu apa? Syirik yang menyembah kepada selain Allah. Kalau kita insya Allah tidak mungkin lah ya menyembah patung, menyembah berhala, menyembah Hatta, Hubal, Manaf, Asif dan lain sebagainya gitu ya. Itu mah sudah jelas tidak mungkin lah ya. Nah, tapi wa tutahhiru aidon, dan bisa juga membersihkan anisyirkil khafi, pada syirik yang khafi, syirik yang samar. Syirik itu apa? Syirik bukan bahasa Sunda, bukan. Kalau syirik bahasa Sunda mah orang tetangga beli TV kita nunggu gelterna gitunya. Enggak, itu mah syirik itu mah iri gitu mah ya. Anisyirki syin besar. Kalau syirik Sunda mah iri pakai sin kecil Bapak ya. Tapi kalau Arab syirik, syirkun. Kalau syirik perbuatannya, kalau orangnya disebut musyrik. Seperti halnya petunjuk itu adalah irsyad, dan
seseorang yang selalu memberikan petunjuk secara rohani disebutnya mursyid. Nah, gitu ya. Kalau kita disebutnya apa? Murid, tapi bukan murid bahasa Indonesia. Murid dalam artian man aroda irodatillah, seseorang yang bermaksud untuk mencari atau mencapai keridhaan Allah. Keridhaan Allah bisa dicapai dari apa? Bisa melalui mengaji, bisa melalui berjamaah, bisa melalui gotong royong, bisa melalui ngeronda, bisa melalui bekerja, bisa melalui berjamaah, bisa melalui bahkan tidur sekalipun itu bisa untuk mendapatkan ridho Allah. Kenapa? Niatnya tidur untuk memberikan hak tubuh, kemudian niat untuk supaya bisa bangun malam, bisa untuk membuat badan ini segar untuk beribadah kepada Allah. Itu kan ibadah niatnya. Sesuatu yang diniatkan ibadah, maka kesananya menjadi bernilai ibadah. Jadi bahwa kalimah la ilaha illallah selain bisa membersihkan seseorang dari perbuatan syirik yang jali, udah pasti itu mah, udah pasti tidak mungkin ada kaum muslimin yang menyembah berhala, nggak mungkin. Dan bisa juga membersihkan syirik yang khafi, syirik yang samar. Syirik yang samar itu susah, ibu ya, susah, sulit, heseknya luar biasa. Seperti apa syirik? Syirik yang khafi, syirik yang khafi ketika seseorang melakukan ibadah, ketika berjalan ke masjid, geningan nggak ada yang ke masjid nih kecuali saya. Bisa-bisa apakah saya ini orang yang soleh atau solehah? Itu syirik khafi, ibu. Kenapa? Ada keinginan dipuji oleh orang lain, ria, sum'ah, ingin didengar oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain. Itu adalah syirik khafi. Tapi al-ibadatu li ajlin nas syirkun, beribadah karena seseorang ingin dipuji, ingin mendapatkan penghormatan, itu sudah terpleset kepada syirik. Kan ibadah itu khusus kepada siapa? Kepada Allah. Nah, ini al-ibadatu li ajlin nas, beribadah karena seseorang, entah itu teman, tetangga, mertua, suami atau istri, pokoknya orang aja. Maka al-ibadatu li ajlin nas fahuwa syirkun, beribadah karena adanya manusia, itulah syirik yang jali, syirik jali, syirik yang jelas. Tapi wa tarkul ibadati li ajlin nas fahuwa munafikun. Masya Allah ya, kalau seandainya kita meninggalkan ibadah karena takut dianggap pengen mendapatkan pujian dari orang, pengen mendapatkan kehormatan dari orang, itu juga adalah perbuatan munafik. Lalu bagaimana tuh kita ibadah? Kita mah ibadah aja. Jalan ke masjid mah jalan ke masjid aja. Adapun perkara orang lain melihat, mendengar, soleh nih, bau surga nih. Terserah orang bilang apa. Yang penting kita mah niat karena Allah. Ibu, kenapa ibu udah lama gak ke masjid? Saya emang gak ikhlas tuh, nunggu ikhlasnya. Kapan ikhlasnya kalau gitu mah ya? Jadi ketika orang mau diomongkan, mau tidak, biasa-biasa aja kita mah ya. Jadi tidak terkait orang lain. Sama dengan ketika saya dulu gitu ya, ketika belajar karate ya, malum kelas 4 SD gitu ya, pakai baju karate teh niasa gagah gitu ya, pulang-pulang sengaja nggak diganti bajunya. Kenapa? Biar orang kelihatan bahwa itu adalah karateka. Betul nggak? Betul ya. Yang nama juga anak kecil, biarin anak kecil itu ya. Nah, kan kita tuh udah bertahun-tahun nih ibadah, udah bertahun-tahun berjamaah ke musola. Jangan takut diomongin orang lain. Katanya siang-siang meni ngahajakeun datang ke masjid pengen disebut orang soleh apa ya? Biarin aja orang mah, cuek-cuek saja gitu ya.
Ketika zikir la